Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair dan sekarang Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un, dosa besar yang ke-46, An-Niyahatu wal Latmu, yaitu niyahah dan mulatoma. Mulatoma artinya, niyahah artinya meratap, mulatoma artinya mukul-mukul pipinya ketika mendapatkan musibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani, dua hal, huma bin nasi kufrun." Dua hal itu pada manusia kufrun termasuk kekufuran. Dua hal itu termasuk kekufuran yang ada pada manusia. Apabila manusia itu memiliki dua hal ini, maka berarti di dalam dirinya ada kekufuran. At-ta'nu fin nasab, yaitu punya jiwa mencela nasab. Maksudnya mencela orang lain karena nasabnya. Di dalam jiwanya itu merendahkan orang. Kenapa orang itu di dalam jiwanya rendah? Karena nasabnya. Nah, sesungguhnya itu adalah kekufuran yang ada di dalam jiwanya. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi kematian. Meratapi kematian. Yang dimaksud dengan meratapi kematian itu asalnya adalah jiwa itu tidak rela, tidak ridho apabila ada musibah, kematian menimpa pada orang dekatnya. Nah, sehingga karena ketidakridhoan atau tidak relaan ditinggal mati oleh orang yang ada atau orang yang dekat dengannya, nah akhirnya melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu meratapi, maksudnya melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak kerelaannya. Nah, hanya saja di dalam Islam itu akhirnya niyahah atau meratap itu dijelaskan oleh ulama, semua aktivitas yang berkaitan dengan musibah kematian tidak sesuai dengan tuntunan itu semuanya masuk di dalam bab niyahah. Dan setelah perkembangan itu di masyarakat prakteknya menjadi macam-macam yang berkaitan dengan niyahah. Nah, bab kita sekarang ini adalah
an-niyaha, bahwa niyaha itu termasuk dosa besar. Di sini disebutkan oleh Rasulullah bahwa mencela orang lain. Kenapa? Karena keturunannya bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan orang besar, gitu. Bahkan dinilai oleh masyarakat bahwa itu keturunan rendahan, gitu ya. Nah, tidak bermartabat atau tidak berpendidikan atau kerjaannya atau misalnya status sosialnya atau kemiskinannya. Ya intinya karena hal-hal seperti itu kemudian orang itu apabila keturunan orang yang semacam tadi itu akhirnya orang lain itu merendahkan. Oh itu anaknya apa atau anaknya siapa atau anaknya. Nah itu adalah kekufuran yang ada di dalam jiwa dan itu bukan bab kita. Bab kita sekarang adalah yang kedua yaitu niyaha. Disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa mencela orang karena nasabnya atau niyaha atau meratapi kematian itu termasuk kekufuran yang ada di dalam jiwa orang. Dan dulu di awal-awal kita pahami bahwa jika perbuatan itu dikatakan di dalam ayat atau hadis itu kufur, berarti itu dosa besar. Jadi jika dosa itu dikatakan kufur atau syirik atau munafik, kecil maupun besar, maka itu adalah dosa besar. Berarti niyaha termasuk dosa besar. Dan niyaha itu termasuk kejahiliaan yang dihapuskan di dalam Islam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan Allah menurunkan agamanya ini itu untuk menghilangkan kejahiliaan di muka bumi. Nah, jika akhirnya agama yang Allah turunkan itu tersosialisasi di daerah itu, berarti di daerah itu sudah datang hidayah, maka dari sisi daerah sudah dikatakan bukan jahiliyah, tapi bagian-bagian jahiliyah bisa jadi masih ada di daerah itu. Begitu juga dari sisi masyarakatnya, jika masyarakat itu akhirnya ada yang jalannya sesuai dengan hidayah yang Allah turunkan, sesuai dengan agama yang Allah turunkan, berarti umat itu sudah tidak disebut jahiliyah, tetapi ada orang-orang tertentu, bagian tertentu, bahkan bisa jadi mayoritas masih jahiliyah itu bisa. Bahkan di dalam orang per orang dia sudah Islam, sudah taat kepada Allah, tapi bisa jadi bagian dari dirinya masih ada kejahiliaan. Nah, jahiliyah itu adalah kekufuran. Gitu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang melakukan kesalahan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu adalah orang yang di dalam dirimu masih ada kejahiliaan. Nah, jadi itu. Nah, dan itu juga mengandung makna bahwa kufur yang disandarkan pada orang bukan berarti dia itu tidak beriman. Maksudnya bukan berarti imannya batal atau dia itu di luar Islam. Kenapa? Karena ada kufrun ashor, dan kufrun ashor itu tidak sampai membatalkan iman. Termasuk seperti ini. Ya. Itnani huma bin nasi kufrun. Dua hal jika ada pada orang maka itu kekufuran yang ada di dalam dirinya, yaitu mencela nasab dan niyaha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa fil hadits sahihi li Muslim, dan juga di dalam hadis sahih Muslim yang lain. Dan awal hadis ini adalah arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Itu awal hadisnya itu. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 perkara ada pada umatku termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka maksudnya umat Islam secara umum tidak bisa meninggalkan secara bersih 4 perkara ini. Nah, dan di antara maknanya adalah setiap generasi ada saja 4 perkara ini pada umat Islam.
Nah, mungkin di generasi awal-awal sahabat itu yang sudah masuk Islam itu betul-betul bersih seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu dan para sahabat besar. Tapi itu akhirnya ada juga di zaman ini orang Islam yang masih memiliki perkara jahiliyah ini. Nah, itu maknanya berarti di setiap generasi ada saja yang masih umat Islam yang masih memiliki 4 perkara jahiliyah ini. Atau makna yang kedua yaitu di dalam diri orang ya itu masih ada perkara jahiliyah ini meskipun dia sudah Islam. Nah, jadi tidak semua orang bersih dari ini. Setiap generasi ada saja umat Islam yang intinya masih punya perkara jahiliyah ini. Dan bukan berarti Islamnya batal. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. At-ta'nu fil ansabi. Atau yang pertama al-fakhru bil ahsabi. Bangga karena keturunannya. Karena keturunan bangsawan, karena keturunan raja, karena keturunan orang kaya, karena jadi bangga. Kenapa jiwanya itu bangga? Ya, disandarkan karena leluhurnya. Karena leluhurnya lah jiwanya itu terasa bangga. Itu sesungguhnya adalah jahiliyah. Itu adalah jahiliyah. Dan di setiap generasi ada saja umat Islam yang seperti ini. Al-fakhru bil asabi. Yang kedua, waqa'nu fil ansabi, dan mencela karena keturunan orang itu, gitu ya. Karena mencela karena keturunannya, maksudnya disebabkan karena keturunan orang rendahan, akhirnya orang itu dinilai rendah. Nah, itu adalah mencela yang tadi disebutkan di hadis yang pertama. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga adalah berkepercayaan kepada perbintangan. Ada saja di dalam setiap generasi orang yang punya kepercayaan perbintangan. Dan yang keempat, wan niyahah, dan meratapi kematian. Lalu setelah teks itu terus ini kelanjutannya. Itu wan naihatu, di sini langsung an naihatu gitu. Dan wanita yang meratapi kematian idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat, ulbisat dir'an min jarob, dipakai pakaian kudis, wasirbalan min kotironin, dan cairan tembaga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, dan di dalam riwayat yang lain teksnya an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqammu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Maknanya sama tapi teksnya beda dan ada sedikit kalimat tambahan itu. Wan-naihatu, dan wanita yang meratapi kematian idza lam tatub qabla mautiha, jika tidak bertobat sampai mati, tuqammu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, dan dia disiram dengan cairan tembaga, wadirun min jarabin, dan dipakai pakaian kudis. Wallahu alam, selama ini yang kita fahami itu. Adapun an-naihah, wanita yang meratapi kematian. Kenapa wanita? Bagaimana kalau laki-laki? Ulama memberikan penjelasan, sama saja disebutkan wanita di sini karena secara umum yang meratapi kematian, yang tidak ridho dengan adanya musibah kematian itu adalah wanita. Secara umum seperti itu. Nah, di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, yang paling tidak ridho dengan musibah kematian itu adalah wanita secara umum. Ada 1-2 laki-laki yang juga tidak ridho kita. Nah, tapi di dalam agama banyak yang penyebutan itu adalah sebagai salah satu yang paling utama dari bagiannya. Sebagai salah satu yang paling utama dari bagiannya. Karena itu kalau di sini orang laki perempuan, karena secara umum wanita, akhirnya disebutkan wanita. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya itu laki-laki, amanu orang laki-laki yang beriman. Apakah wanita tidak masuk? Masuk juga, tapi karena seruan
itu seperti ini itu lebih kepada laki-laki dibandingkan dengan kepada wanita, akhirnya itu teksnya ya ayyuhalladzina aman. Atau dengan bahasa bahwa jika laki-laki sama perempuan itu secara umum sama, maka panggilan itu yang dipanggil adalah laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, seandainya kita belajar nahwu, ayyuha itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan ayyatuha. Nah itu. Nah itu. Nah, amanu wawu jamaah itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan itu adalah nun niswah. Gitu. Nah, jadi itu. Kutiba alaikum, kum itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan kunna. Nah, tapi kalau laki perempuan jadi satu, maka yang digunakan itu adalah teks yang laki-laki. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa sebutan an-naiha itu adalah lil ghalaba. Wanita yang meratapi kematian, kata wanita di sini adalah lil ghalaba karena secara umum. Nah, bukan berarti kalau laki-laki hukumnya tidak masuk, tapi laki-laki juga hukumnya masuk. Idza lam tatub qabla mautiha, apabila tidak bertobat sampai mati, menunjukkan bahwa ini adalah dosa, gitu. Kemudian ancamannya jelas. Nah, dan pada pembahasan untuk membedakan dosa besar itu apabila ancamannya jelas, misalnya dilaknat, gitu, atau ditunjukkan adabnya di neraka, atau nah jadi itu berarti itu adalah dosa besar, gitu. Dan secara umum yang paling masyhur disebutkan oleh ulama, dosa besar itu dilihat dari 5 hal. Yang pertama, jika dikatakan kafir atau syirik atau munafik, kecil maupun besar, berarti itu adalah dosa besar. Yang kedua, jika ada hukuman fisiknya di dunia di dalam Islam, mencuri dipotong tangan, nah berzina dirajam, membunuh dikisos, itu berarti dosa besar. Yang ketiga, jika dilaknat atau dimurkai oleh Allah dan yang semisal, berarti itu juga dosa besar, gitu ya. Kemudian yang keempat, jika dinyatakan hukumannya adalah neraka atau ditunjukkan hukumannya itu hukuman neraka, maka itu juga dosa besar. Dan yang terakhir, apabila dikatakan di dalam ayat atau hadis bahwa itu adalah dosa besar. Seperti Rasulullah tatkala ditanya ayyu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Lalu Rasulullah menjawab, berarti itu teksnya mengatakan itu dosa besar. Nah, di sini itu ada hukumannya di hari kiamat. Ditunjukkan hukumannya di hari kiamat, yaitu wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, atau ulbisat dir'an min jarabin wa sirbalan min qatiranin yaumal qiyamah. Itu disiram dengan cairan tembaga dan diselimuti kudis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Laisa minna, bukan golongan kami. Bukan golongan kami apabila sempurna, berarti itu bukan Islam. Nah, itu ungkapan semisal yang disebutkan kufur, syirik atau munafik atau yang semisal. Nah, ini adalah semisal. Kenapa? Karena bukan golongan Rasulullah, berarti bukan golongan Islam. Nah, itu hanya saja bukan golongan Rasulullah itu ada yang sempurna, bukan golongan Rasulullah, berarti dia betul-betul di luar Islam. Sebagaimana kalau kufurun akbar, dan bisa bukan golongan Rasul di dalam bab-bab tertentu yang tidak sampai membatalkan imannya. Dan dia bukan golongan, misalnya begini, golongan Rasulullah SAW adalah golongan yang mengikuti sunnah, nah, yang akhirnya dikenal dengan ahlus sunnah dan pengikut-pengikut ahlus sunnah. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau dia itu bukan ahlus sunnah? Apakah berarti kafir? Juga tidak berarti kafir. Kenapa? Karena itu orang kafir jelas bukan ahlus sunnah, tapi yang ahlus sunnah bisa saja dia juga orang
Islam tapi dia bukan ahlus sunnah. Nah, kenapa Islam enggak kok ahlus sunnah? Ahli bid'ah. Nah, jadi itu. Nah, di sini laisa minna man darabal hudud, bukan golongan kami orang yang apabila musibah menimpanya dia darabal hudud. Itu memukul-mukul pipinya. Nah, alatmu itu istilah yang di judul tadi itu, alatmu atau alatomu itu adalah mukul-mukul pipi, dan ini daraba al hudud itu juga memukul pipinya. Ini langsung bukan istilah tapi daraba itu memukul, al khad itu pipi, hudud itu adalah jamak daripada al khad, artinya adalah pipi. Maksudnya apa? Orang-orang tertentu atau di peradaban tertentu apabila ada musibah itu kemudian mukul-mukul pipinya sendiri. Nah, dan kalau ada kematian, nah kemudian kayak gitu, itu namanya adalah niyaha. Wasyaqqal juyub, dan merobek pakaiannya. Dan asli kata dari jaib di zaman jahiliyah itu adalah lubang baju, lubang pakaian. Lubang pakaian seperti apa? Lubang pakaian yang pasti itu adalah bagian atas apabila bawahnya itu sambung kayak jubah gamis yang bawahnya itu kayak sarung tapi atasnya itu lubang. Nah, lubang itu disebut dengan juyub, gitu ya. Atau mufradnya bentuk tunggalnya jaib. Nah, kemudian berkembang pakaian itu ada sakunya, sakunya ada lubangnya, bagian bawahnya itu buntu, gitu ya. Akhirnya juga disebut dengan jaib. Akhirnya dikatakan jaib adalah saku. Nah, terus orang Indonesia belajar dari bahasa Arab yang diajarkan lebih populer bahwa jaib itu artinya adalah saku. Nah, enggak apa-apa meskipun saku, kalau misalnya ada musibah terus tangannya dimasukkan terus dirobek kan gampang. Tapi kalau enggak ada lubangnya kan repot. Akhirnya istilah itu jadi masyhur itu, bahwa bukan golongan kita orang yang apabila musibah menimpanya mukul-mukul pipinya atau merobek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, atau menyerukan seruan-seruan jahiliyah. Nah, termasuk ucapan jahiliyah adalah kalau ada musibah, celaka. Ngapain? Lah, kepala keluarganya meninggal atau anaknya meninggal. Nah, itu adalah seruan jahiliyah, atau seruan-seruan jahiliyah seperti seruan kepada berhala atau kepada jin dan yang semisalnya. Nah, kaitannya dengan bab bahwa ada musibah mukul-mukul pipi, ngerobek-ngerobek baju, gitu, mencelakai dirinya atau merusak barangnya. Nah, itu akhirnya masuk semua. Karena itu kalau di Indonesia tidak umum itu mukul pipi misalnya di daerah tertentu, tapi kalau ada musibah, ada gelas dibanting, ada di almari dirobohkan, dan itu kenapa? Karena itu ada musibah yang menimpanya. Nah, itu adalah niyaha. Apabila dikaitkan musibah itu musibah kematian, maka semua yang menunjukkan tidak keridhaan itu adalah niyaha, dan itu termasuk dosa besar. Di sini tidak dikatakan dosa besar, tapi dikatakan oleh Rasulullah laisa minna. Lah, untuk mengetahui dosa besar tadi katanya 5, enggak ada laisa minna. Laisa minna masuk di ungkapan seperti kufur, syirik atau munafik, dan ungkapan yang mengandung mana itu, nah laisa minna itu masuk di dalam ungkapan itu termasuk kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan. Yang cocok adalah kekufuran. Nah, berarti la kafir. Kufur tidak berarti kufurun akbar, kufurun bisa kufurun asghar. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Sesungguhnya mayit itu diazab di kuburnya disebabkan karena dia diratapi. Diperhatikan ya, mayit itu diazab di kuburnya kenapa? Karena dia diratapi. Loh, bukan karena dosa dia. Di hadis ini bukan karena dosa dia, tapi karena dosanya orang yang meratap sampai akhirnya yang meninggal juga diazab. Tapi
ulama Ahlussunnah memberikan penjelasan dengan dalil-dalil yang lain, dikumpulkan bahwa dengan kesimpulan apabila ratapan yang dilakukan oleh orang yang hidup itu ada kaitannya dengan itu pemahaman atau keyakinan atau amalan orang yang sudah meninggal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, dia sebelum meninggal berpesan. Nah, berarti itu jelas lisannya, gitu, dari ucapannya, gitu. Nah, maka akhirnya kalau dia sudah meninggal dikubur, terus dia diratapi, maka yang dikubur juga mendapatkan akibat dari dosa ratapan ini. Akhirnya dia diadabkan itu. Nah, itu. Atau karena keyakinannya bagaimana? Dia berkeyakinan bahwa setiap ada orang meninggal diratapi. Sehingga tatkala dia meninggal, orang-orang tahu bahwa itu golongannya, akhirnya diratapi, akhirnya ikut mendapatkan akibat dari ratapan yang dilakukan. Nah, jadi itu. Nah, dari sini maka sungguh betul-betul menakutkan gitu, keyakinan yang difahami oleh orang secara umum atau kebiasaan yang difahami oleh orang secara umum. Kenapa? Karena apabila ada kaitannya dengan seperti ini, sudah meninggal pun orang yang hidup itu ketika melakukan perbuatan dosa itu, yang mati pun akan mendapatkan akibatnya. Nah, ada bab yang lebih global dari ini, yaitu yang berkaitan dengan tuntunan. Tuntunan bahasa Arabnya apa? Tuntunan dalam bahasa dakwah sering diungkapkan dengan apa? Sunnah ya. Sunnah ya. Sekalian ada faedah di sini, mumpung ingat ya. Kata sunnah itu ada yang baik, ada yang jelek di dalam hadis. Tapi kalau kata bid'ah di dalam hadis itu semuanya jelek. Ya. Orang kan di masyarakat kan sunnah ya baik, tapi enggak sunnah tidak berarti enggak baik. Nah itu ya, pikirannya gitu. Sunnah karena ada tuntunannya. Oh itu sunnah ya baik, tapi enggak sunnah bukan berarti jelek. Ya. Nah kalau bid'ah, nah itu ya. Kalau bid'ah ada bid'ah yang baik. Nah jadi kalau sunnah itu dianggap baik toh, tapi kalau bid'ah dianggap ada bid'ah baik, ada bid'ah jelek. Di dalam hadis bukan begitu. Sunnah itu ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Tapi kalau bid'ah semuanya jelek. Nah itu ada faedah yang kita fahami sekarang di sini dia. Bagaimana itu? Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai." Orang yang menuntunkan tuntunan kebaikan di dalam Islam, dia mendapatkan pahala menuntunkan dan mendapatkan pahala lagi jika yang dituntunkan itu melakukan tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Mengajarkan kebaikan, menuntunkan kebaikan, mendapatkan pahala karena mengajarkan, karena menuntunkan, dan mendapatkan pahala lagi jika orang yang belajar atau yang diberi tuntunan tadi itu mengamalkan. Dia mengamalkan, maka yang menuntunkan dapat pahala lagi tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Itu. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah. Dan siapa yang menuntunkan di dalam Islam ini sunnah yang jelek. Sunnah artinya tuntunan yang jelek. Oh berarti sunnah itu ada yang jelek ya? Oh iya, sunnah itu ada sunnah baik, ada sunnah jelek. Nah siapa yang menuntunkan di dalam Islam ini sunnah yang jelek, tuntunan yang jelek, maka fa'alaihi wizruha, dia mendapatkan dosa menuntunkan kejelekan. Wa wizru man amila biha, dan mendapatkan dosa lagi karena yang dituntunkan melakukan. Min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan. Nah, tapi kalau bid'ah di dalam hadis wa kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu tersesat,
dan hukumannya adalah neraka. Nah, tuntunan jelek. Sekarang misalnya begini. Ketika dia hidup punya kebiasaannya diketahui orang, ketika dia meninggal orang-orang melakukan. Nah, ada sisi makna itu adalah tuntunan dia, itu adalah sunnah dia, sunnah sayyi'ah. Nah, karena itu di sini gitu. Mayit itu diazab dikarenakan dia diratapi oleh orang yang hidup. Nah, kalau dia sama sekali tidak terkait gimana? Nah, karena itu tadi kita katakan ulama Ahlus Sunnah menjelaskan itu apabila ada kaitannya ratapan itu dengan orang yang dikubur. Nah, itu bagaimana ada kaitannya? Misalnya itu salah satu jamaah dulu ada yang sampai ngomong begini, menyebutkan seseorang terus dia mengatakan kepada kerabatnya, khususnya kepada anak-anaknya, kalian jangan malu-maluin bapak nanti kalau bapak mati, kalau ngaji sembelihkan sapi. Maksudnya ngajikan bapaknya, maksudnya ngadakan acara setelah itu disuruh nyembelih sapi, jangan malu-maluin. Kenapa? Karena habis mendatangi kajian kematian, kajian kematian maksudnya adalah acara-acara kematian, yang sangat masyhur di masyarakat kita, Nah, itu terus mungkin kok kayak begini, akhirnya pesan kepada keluarganya seperti itu. Orang kaya terus kalau ngaji ya sembelihkan sapi. Nah itu berarti jelas ada ungkapan begitu, dan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang dikubur itu diazab disebabkan karena diratapi oleh orang yang masih hidup. Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi, sesungguhnya mayit itu diazab di kuburnya bimani alaihi, karena dia diratapi. Wa bari'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-saliqa wal haliqa wasyaqa, ittafaqu ala al-ahadits tsalatsa, dan disimpulkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang mencelakai dirinya apabila ada musibah kematian menimpa orang dekatnya, misalnya dengan mukul-mukul pipinya, dengan mukul-mukul kepalanya, dengan benturkan kepalanya ke apa ya, mencelakai dirinya, atau apabila ada musibah kematian kemudian dia gundul. Ngapain kok gundul? Bahkan juga perempuan ngapain kok gundul? Karena suaminya meninggal atau bapaknya meninggal atau asyako, atau merobek-robek bajunya dan yang semisal Nah, jadi mencelakai fisiknya atau gundul atau merobek-robek bajunya atau merusak barangnya, Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang melakukan seperti itu. Nah, itu yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabiratus Sadis Awal Arbaun, dosa besar yang ke-46, yaitu meratapi kematian. Dan yang ke-47 singkat saja karena bagiannya terus disebutkan nomor sendiri. Dosa besar yang ke-47 adalah at-ta'nu fin nasab, mencela orang karena nasabnya rendahan. Tadi sudah ada hadisnya di atas, dan di sini hanya diangkat satu hadis lagi. Hadisnya juga sama dengan yang tadi. Qad shahha anna dzikrul kufri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sungguh sahih tentang penyebutan kafir. Hadis Nabi SAW, itnani huma bin nasi kufrun, dua hal huma, dua hal itu, bin nasi, jika pada orang, kufrun, itu kekufuran yang ada di dalam dirinya. Atau nufin nasabi, yaitu mencela nasab, wan niyahatu al mayyit, dan meratapi kematian. Nah itu karena dikatakan kufur oleh Nabi SAW, berarti itu adalah dosa besar. Itu yang kita baca pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan.
masa itu ditujukan ibunya atau bapaknya, karena kan ada keluarga itu kalau anaknya melakukan kejelekan ini kayak bapaknya kayak ibunya, keluarganya sendiri. Sama saja, yang penting kalau orang itu dicela disebabkan karena pendahulunya, maka itu masuk di dalam bab mencela karena nasab. Jadi gampangnya begini, bukan semata-mata kejelekan dia, tapi dia jelek itu, oh keturunan jeleknya ini karena keturunan bapaknya, jeleknya ini karena keturunan ibunya, jeleknya ini karena keturunan kakeknya. Bisa saja bapak ibunya baik, tapi lah dia kok punya kebiasaan jelek kayak gitu sih. Dia cenderungannya kok jelek kayak gitu. Iya, wong kakeknya dulu. Nah, itu adalah mencela. Loh, kenapa? Karena bisa jadi bapak ibunya sudah bagus ya. Loh, banyak sekarang yang bapak ibunya bagus tapi kakeknya neneknya dari bapak, nenek kakeknya dari ibunya ya apa? Oh iya, dia. Nah, jadi itu banyak sesungguhnya itu juga mencela karena nasab. Nah, jadi mencela orang tapi itu dianggapnya tercela atau jelek itu adalah karena apakah ada kejelekan karena nasab? Jawabannya iya, tapi di dalam Islam tidak boleh orang itu mencela karena nasab. Meskipun ada itu. Nah, lo ada, lo iya ini. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Takhayyaru linuntafikum fa innal irqa dassas." Ya. Kalau cari istri, pilihlah yang baik. Kenapa? Karena pengaruh keturunan itu sangat kuat. Misal ya, ini masya Allah, wataknya kakunya minta ampun. Dari mana watak kaku ini? Nah, itu ya. Nah, semua yang ada pada orang itu dari dua sisi, keturunan dan bentukan. Keturunan dan bentukan. Nah, jadi itu. Nah, meskipun begitu, ketika dia sudah jelek, orang Islam tidak boleh kamu mencela karena nasab. Nah, jadi itu. Misalnya begini, sahabat terus seandainya ada yang melakukan kejelekan, satu dua sahabat yang melakukan kejelekan terangkat di dalam hadis tidak, tapi tidak boleh dicela. Seandainya orang ya oh dasar keturunan jahiliyah, tidak boleh kayak gitu ya. Punya jiwa seperti itu tidak boleh. Nah, jadi gitu. Nah, ada lagi yang lain? Bahkan di dalam Islam itu tidak boleh mencela kecuali kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan orangnya dicela tatkala dikaitkan dengan kekufurannya, kefasikannya, kemaksiatannya itu yang tidak bisa dipisah. Gitu. Nah, apabila dipisah jangan dicela. Orangnya tariklah atau ajaklah kepada kebaikan dan nasihati dengan peringatan atau ancaman supaya berhenti dari kejelekan. Adapun apabila mencela, celalah kekufuran, kefasikan dan kemaksiatannya, ya. Nah, atau celalah yang dicela oleh Allah dalam Quran atau dicela oleh Rasulnya dalam Sunnah, misalnya syaitan atau meskipun manusia-manusia yang tercela dalam Quran dan Sunnah boleh dicela. Ya. Dan kalau orang itu kafir, musyrik atau fasik atau melakukan kemaksiatan apabila sampai mencela orangnya gitu dilarang di dalam Islam, tapi kalau sampai mencela orangnya dikarenakan tidak terpisah dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatannya, maka insya Allah tidak apa-apa. Nah, itu. Nah, gampangnya begini, gitu. Eh, misalnya orang Islam terus kebiasaannya itu mencuri. Pencuri itu terlaknat. Gitu. Dia itu pencuri dan pencuri itu terlaknat. Nah itu. Misalnya gitu.
Nah itu enggak apa-apa. Gitu. Loh tadi dia itu pencuri terlaknat. Ya, tidak bisa dipisah kalimat pencuri itu terlaknat. Ya. Itu ya sekaligus ya orangnya ya perbuatannya. Itu pencuri. Pencuri itu ya orangnya ya perbuatannya. Nah itu. Nah, Kalau tadi kan mencela keturunan, sekarang ini yang ramai itu mencela perebutan keturunan, ber, ber, perebutan keturunan. berebut, Lihat ya, berebut. dia perebutan ya. Rasulullah juga ternyata ada yang enggak, ada yang sekarang lagi ramai. Oh, menasabkan dirinya kepada keturunan Rasul gitu ya. Tadi kan sudah kita sebutkan hadisnya. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati. Tidak disebut di dalam kitab kita, tapi yang disebut di sini langsung bagian akhirnya an-naihatu. Tadi dia wanita yang melakukan ratapan. Ini bagian akhir dari hadis arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. 4 perkara ada pada umatku tidak bisa bersih atau tidak bisa hilang pada umatku. Nah, 4 perkara jahiliyah ada pada umatku tidak bisa hilang pada umatku. Yang pertama al-fakhru bil ahsabi, bangga karena keturunan, bangga karena nasab mulia. Itu. Nah, sekarang itu orang banyak itu berebut sebagai keturunan. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya, bisa jadi dia tidak punya, terus ngaku-ngaku, gitu ya. Terus bangga dengan keturunan, dan itu jahiliyah. Yang punya jangan bangga, sesungguhnya bangga itu jahiliyah. Yang ndak punya, gitu, ndak punya kok ngerebut kejahiliaan, gitu. Jadi tambah double salahnya. Nah itu. Bahkan pembahasan yang betul tentang keturunan Nabi SAW di zaman sekarang itu pembahasan yang betul adalah di zaman sekarang ini zaman yang sudah cukup jauh dan di perjalanan itu banyak istilahnya itu mengalami kondisi yang orang banyak kesalahan, bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Maksudnya begini, misalnya Fulan ini anaknya Amir bin Hamid bin Zaid. Loh, bapak saya namanya atau mbah saya namanya Amir bin Ali bin Zaid. Misalnya gitu ya. Dan tahu silsilah sampai Nabi itu ada Amir bin Ali bin, oh berarti kita ini keturunan Nabi. Padahal ini ada orang yang namanya saja yang sama. Gitu. Nah terus, oh, nah selama ini kita nggak tahu ternyata kita keluarga ini keturunan Rasulullah. Kenapa? Lah mbak kita yang nomor 3 itu namanya Amir, Amir bin Ali, Ali bin Zaid itu coba lihat silsilah Nabi lah nanti kayak itu. Berarti kita akhirnya gitu menemukan barang berharga yang hilang selama ini di keluarga kita apa? Kita keturunan Nabi, ternyata ini. Nah, akhirnya betul-betul dihidupkan betul bahwa itu masyarakat faham bahwa kamu anaknya ini nambahmu itu ada namanya Amir, Amir itu bapaknya namanya Ali, Ali Zaid, Zaid nanti akhirnya sampai ke keturunan Hasan dan Husain. Padahal yang 3 tadi itu bisa-bisa bukan nggak ada kaitannya sama sekali. Kenapa? Karena nggak bau Arab, nggak bau apa. Tapi akhirnya kayak gitu. Nah, ya meskipun secara umum yang kayak itu yang ada baunya, ya, yang ada baunya, maksudnya yang ada Arab-Arabnya. Nah, itu kenapa? Karena kalau nggak ada Arab-Arabnya ini nggak gampang diakui. Nah itu. Nah, masa-masa seperti itu banyak. Akhirnya pemahaman yang benar sekarang itu adalah seandainya itu betul, nah maka yang baik itu punya hak untuk dimuliakan. Tapi kalau itu betul apa enggak? Wallahu a'lam gitu. Dari kalangan mereka sendiri yang baik itu seperti itu. Kalau secara penyebutan masih ada keturunannya, kalau di perjalanan ini tidak ada yang kesalahan kayak tadi itu. Nah kalau salah kita tidak tahu.
Ada orang yang di hadapan saya di dalam banyak hal cukup baik, cukup tinggi derajatnya, ilmunya, meskipun itu juga bukan manhajnya, bukan sunnah, tapi haroki gitu ya. Nah, itu ada kisah gitu ya. Ketika dia di perjalanan naik kapal terus ketemu sama orang itu, setelah salaman terus akhirnya dia mau sujud ke bawahnya. Kenapa? Oh, berarti anu itu Syah ini adalah Habib, terus akhirnya mau sujud terus. Akhirnya terus katanya dia itu gampangannya nggak mau, terus menasehati itu. Apa artinya kalau tidak jadi orang yang baik? Nah, jadi katanya gitu. Dan itu juga belum tentu sampai Rasulullah benar. Nah, jadi itu sesungguhnya orang yang punya sisi kebaikan itu berusaha menghindar dari hal-hal yang diancamkan oleh Rasulullah SAW, termasuk tadi itu, gitu. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyaha. 4 perkara jahiliyah ada pada umatku tidak bisa hilang. Yang pertama adalah bangga karena keturunan, yang kedua mencela orang karena keturunan, yang ketiga punya kepercayaan berbintangan, yang keempat adalah meratapi kematian. Faedah sedikit lagi, ulama Ahlus Sunnah memberikan penjelasan bahwa segala aktivitas atau segala acara yang diadakan gitu berkaitan atau dikaitkan dengan musibah kematian. Misal dalam rangka mengingat kembali musibah kematian, maka itu masuk niyaha. Niyaha meratap, ya, meratap kan karena musibah. Sekarang tasyakuran. Tasyakuran kan bertentangan aslinya, makna niyaha dengan bertentangan kan beda. Niyaha itu karena musibah, tasyakuran itu karena nikmat. Nah, ya. Lah bagaimana kalau mengadakan tasyakuran kematian? Ya. Sebentar. Ada enggak yang mengadakan tasyakuran kematian? Kalau pemahaman saya banyak. Kenapa kok banyak? Ada kegiatan itu meriah gitu, banyak undangan, terus teror segala itu meriah gitu ya. Ini dalam rangka mengingat mbah leluhur kita atau mbah kita yang nah jadi kayak gitu. Nah, dan marganya itu dinasabkan ke dia. Nah itu, jadi wah itu sudah keberapa? Mungkin itu kelima. Kelima itu sudah sebelum kemerdekaan Indonesia. Ya, terus itu diperingati. Ya. Apa saja yang penting bahwa dan itu tasyakuran, tidak ada nilai atau tidak ada sisi-sisi itu seolah-olah dapat musibah, itu tidak ada. Itu betul-betul tasyakuran. Kenapa tasyakuran? Itu leluhur yang bangga sebagai keturunannya dan akhirnya jadi keluarga besar. Terus diadakan acara yang menunjukkan kesenangan, kebahagiaan. Sebentar, setelah hari raya biasanya ada acara yang masyhur halal bihalal ya. Itu ratapan atau tasyakuran. Secara umum maknanya kalau dibawa kedua hal ini itu ke ratapan atau itu ke tasyakuran. Tasyakuran itu sama dengan ini acaranya. Mereka bangga dengan menasabkan dirinya ke marga ini, terus akhirnya mengadakan acara seperti halal bihalal yang meriah yang itu. Nah, kenapa? Ya dalam rangka memperingati mbah gitu atau syekh ini, kenapa? Itu adalah gampangannya leluhur kita. Nah, tasyakuran itu kalau tasyakuran dikaitkan dengan kematian orang, gitu, hanya saja tadi itu karena kematian atau karena kelahiran itu kita tidak tahu ya. Karena kematian itu adalah niyaha. Itu. Dan sekarang ini kalau kita lihat acara-acara yang itu lebih kepada tasyakuran daripada kepada niyaha. Mau 3 hari, 7 hari, 40 hari itu kalau kita lihat zahirnya lebih kepada
tasyakuran dibandingkan kepada niyaha. Meskipun begitu namanya adalah niyaha. Semua kegiatan nah Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i mengatakan mazhab Syafi'i dan bahkan Imam Syafi'i mengatakan kumpul-kumpul makan-makan di keluarga jenazah itu termasuk niyaha. Nah, jadi cukup ya. Ini. Kalau termasuk biasa ya, ada teman yang pernah meninggal posting dan sekarang Kita khawatir bahwa itu termasuk niyaha. Gitu. Nah, jadi ya itu. Kenapa begitu ya? Ya intinya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan meninggal tidak dibenarkan, itu akhirnya semuanya sesuatu yang dikaitkan dengan meninggalnya seseorang. Gitu. Yang tidak syar'i itu semuanya dikaitkan dengan atau dimasukkan di dalam bab niyaha. Nah itu. Dan bahkan setelah berubah tadi kita katakan zahirnya sekarang itu seperti tasyakuran, meskipun begitu babnya yang dibahas oleh ulama itu adalah niyaha. Nah jadi itu. Nah adapun yang disyariatkan, misalnya apa yang disyariatkan? Meneladani kebaikannya karena dia adalah teladan. Nah maka itu bukan. Misalnya begini, subhanallah ini adalah jasanya Fulan ibnu Fulan rahimahullah gitu ya. Nah kita berdoa atau kita mohonkan ampun atas kekurangan dan kesalahannya. Nah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu yang ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya. Bagaimana tuntunannya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang generasi berikutnya yang mengikuti mereka gitu. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'in, orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka, yaquluna, mereka banyak berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan pendahulu kami yang mendahului kami dengan iman. Okay. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami benci kepada orang yang beriman, kepada mereka. Nah, itu biasanya alasannya itu mengikuti Hambali karena itu gimana? Syafi'i memang mengharamkan itu mengikuti Hambali. ya, itu harus banyak belajar gitu ya. Harus banyak belajar ini. Kenapa? Karena ketika mendengar-dengar bahwa ternyata di Syafi'i mengharamkan, padahal mereka gitu. Gampangannya itu sudah mendarah daging pikiran mereka di dalam beragama mengikuti, khususnya di dalam masalah fikih mengikuti Syafi'i. Tapi begitu tahu bahwa ada bab-bab tertentu di mazhab Hambali kayak gini itu enggak, akhirnya Syafi'i mengharamkan tapi kita mengikuti Hambali. Nah jadi akhirnya nggak jelas gitu ya, nggak jelas yang kamu ikuti Syafi'i atau Hambali. Nah akhirnya nggak jelas. Bagaimana kalau wudhu? Bagaimana kalau salat subuh? Bagaimana kalau nah cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.